366. Tendangan iblis mendarat di dada Lu Ye, hampir menjatuhkannya dari alat terbang. Jika Lu Ye tidak memiliki artefak roh tipe terbang, dia pasti akan mati melawan iblis besar tingkat penguasa seperti itu. Jadi, setelah menderita tendangan itu, Lu Ye hampir secara naluriah mengaitkan perahu rohnya sendiri dengan kakinya dan terbang dengan perahu roh itu. Menstabilkan dirinya dengan susah payah, Lu Ye buru-buru melihat sekeliling tetapi tidak melihat iblis itu. Merasakan bahaya dari atas, Lu Ye tiba-tiba mendongak. Dengan matahari yang terik di langit, sosok iblis perempuan itu dengan cepat menerkam dari atas. 9 senjata spiritual terbang berubah menjadi sinar cahaya dan menyerang iblis wanita. Ditemani oleh serangkaian suara dentang, semua senjata spiritual ditangkis oleh cakar iblis perempuan. Adegan ini membuat jantung Lu Ye melompat. Dia benar-benar merasakan perbedaan antara dirinya dan iblis besar kelas penguasa. Dia telah melihat 2 binatang iblis kelas penguasa. Salah satunya adalah Xiao Hui di perkemahan, dan yang lainnya adalah Ying Jiao, yang dia temui di wilayah Sekte Pilar Langit. Namun, apakah itu Xiao Hui atau Ying Jiao, Lu Ye tidak pernah menghadapi mereka secara langsung. Iblis itu adalah binatang iblis kelas penguasa pertama yang dia hadapi. Dengan kultivasi surga Orde ke-7, dia baru-baru ini membunuh beberapa kultivator Orde 9 surga. Namun, bahkan seorang kultivator Orde 9 surga tidak cukup di depan keberadaan tingkat tuan seperti itu. Eksistensi kelas penguasa adalah eksistensi yang bisa mendominasi seluruh medan perang. Pertempuran tergesa-gesa ini bukanlah penyergapan oleh wanita itu. Jelas bahwa dia telah merasakan bahwa seseorang sedang mendekat saat dia sedang beristirahat di sana. Itu sebabnya dia tiba-tiba menyerang. Lu Ye merasa tidak beruntung. Jika dia tidak kembali karena penasaran, dia tidak akan mengalami ini. Menghadapi serangan iblis dari atas, Lu Ye tidak bisa mengelak. Dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan mengangkat Mountain Coiling Blade di tangannya. Cahaya menyala pada bilahnya, menambah ketajaman ganda. Sebuah tusukan lurus. Ini adalah tikaman yang Lu Ye lempar sejauh mungkin. Itu juga tusukan dengan seluruh kekuatannya. Dia memiliki harapan besar untuk tusukan ini. Namun, wanita itu hanya sedikit memiringkan lehernya, dan ujung tajam dari Mountain Coiling Blade meninggalkan luka berdarah di lehernya yang putih. Sebelum Lu Ye bisa menebasnya secara horizontal, dia menendang dada Lu Ye. Seluruh dada Lu Ye mati rasa. Tubuhnya membeku sesaat sebelum dia terbanting ke tanah. Perahu roh di bawah kakinya tidak bisa menahan benturan yang begitu besar dan langsung pecah. Bom! Sebuah kawah muncul di tanah merah tua, dan Lu Ye jatuh dengan keras ke tanah. Itu bukan akhir dari itu. Iblis wanita itu menerkamnya seperti parasit dan mencakarnya. Debu beterbangan kemana-mana, dan ketika tanah retak, Lu Ye sudah bangun dan melarikan diri. Kakinya diperkuat oleh tato roh terbang, dan mulut serta hidungnya berlumuran darah. Dia belum pernah dalam keadaan yang menyedihkan sebelumnya. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Dia sama sekali bukan tandingan wanita itu. Alat spiritual transportasi udara miliknya juga telah dihancurkan. Lu Ye merasa seperti binatang buas yang tak terlihat mengejarnya dari belakang. Perlahan-lahan, perasaan hidupnya tergantung pada seutas benang menghilang. Lu Ye menoleh untuk melihat ke belakang dan menemukan bahwa iblis wanita itu berdiri di tempat yang sama, diam-diam menatapnya dengan mata merahnya. Dia tidak mengejarnya, dan bahkan dengan gesit mundur beberapa ratus kaki, kembali ke tempat Lu Ye pertama kali menemukannya. Lu Ye menghela nafas lega setelah memastikan bahwa pihak lain tidak berniat mengejarnya. Dia segera menyadari bahwa bukan karena iblis wanita itu tidak ingin membunuhnya, tetapi dia tidak bisa. Di tanah api, semakin dalam, semakin ganas lingkungannya. Dengan kekuatan Lu Ye sendiri, dia hanya bisa berjalan 200 li dari pusat sebelum dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Meskipun iblis wanita ini adalah eksistensi kelas penguasa, dia juga memiliki batasnya. Batasnya saat ini adalah posisinya saat ini. Jika dia melangkah lebih jauh, bahkan dia tidak akan mampu menanggungnya. Itulah mengapa dia mundur beberapa ratus kaki. Setelah menyadari hal ini, Lu Ye akhirnya merasa lega. Dari jarak hampir 100 kaki, Lu Ye menatap dadanya. Hatinya kacau balau. Itu telah ditusuk oleh cakar tajam iblis wanita itu. Untungnya, itu tidak menusuk dalam, dan dadanya sedikit penyok. Dia mengangkat tangannya dan menekannya. Tulang rusuknya sakit, dan mungkin ada beberapa patah tulang. Tendangan iblis wanita itu terlalu kuat. Lu Ye menikam Mountain Coiling Saber ke tanah di sampingnya dan menyimpan artefak roh di kotak senjatanya. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa pil penyembuhan dan menelannya.
Setelah mengatur napasnya sebentar dan memastikan bahwa dia baik-baik saja, Lu Ye meraih Mountain Coiling Sabre dan berjalan menuju iblis wanita itu. Dibandingkan sebelumnya, mata merah iblis wanita itu kurang berbahaya dan lebih ingin tahu. Seolah-olah dia bertanya-tanya bagaimana makhluk ini, yang jauh lebih lemah darinya, dapat bertahan di lingkungan yang keras dan berjalan lebih jauh darinya. Dia memiringkan kepalanya dan mengukur Lu Ye, yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Matanya dipenuhi dengan penilaian. Berdiri 600 kaki dari iblis wanita itu, Lu Ye menatapnya tanpa ekspresi. Pada saat berikutnya, kotak senjatanya sedikit bergetar, dan 9 sinar cahaya melesat ke arah iblis wanita itu dengan kecepatan kilat. Sang iblis wanita tidak berani melangkah lebih jauh. Tidak peduli seberapa kuat dia akan tetap menjadi target. Setelah menyaksikan kelincahan iblis wanita yang tak terhentikan, Lu Ye tidak berani melawannya dalam pertempuran jarak dekat. Namun, dengan bantuan Imperial Equipment-nya, dia tidak perlu khawatir tentang itu. Dia telah dipukuli tanpa alasan dan hampir kehilangan nyawanya. Bagaimana bisa Lu Ye membiarkan masalah ini berhenti? Dengan ledakan sonik, 9 sinar cahaya tiba di depan iblis wanita pada waktu yang hampir bersamaan. Di bawah kendali tepat Lu Ye, mereka menyerang dari sudut yang berbeda. Kemudian, Lu Ye melihat apa artinya bergerak seperti kilat. Iblis wanita itu tidak bergerak sama sekali. Cakarnya berubah menjadi serangkaian bayangan, dan setelah serangkaian suara dentang, lebih dari setengah dari 9 sinar cahaya dikirim terbang. Mereka tidak menyakiti iblis wanita itu sama sekali. Tidak hanya itu, masih ada 3 artefak spiritual di tangan iblis wanita itu. Mereka berjuang seperti makhluk hidup, tetapi mereka tidak bisa membebaskan diri. Itu adalah pertama kalinya iblis wanita itu melihat artefak spiritual. Dia menundukkan kepalanya dan melihat barang-barang yang berjuang di tangannya. Mata Lu Ye tidak bisa membantu tetapi berkedut. Dia bisa menerima bahwa iblis wanita itu telah mengelak atau bahkan mengirim peralatan kekaisarannya terbang. Bagaimanapun, dia adalah eksistensi tingkat penguasa. Kekuatannya telah mencapai batas yang bisa ditoleransi oleh Spirit Stream Battlefield. Namun, agak canggung baginya untuk mengambil 3 artefak spiritualnya. Di bawah kendalinya, itu adalah angan-angan bagi Lu Ye untuk mengambil kembali artefak spiritualnya. Pergi untuk Wall dan pulang dicukur. Dengan pikiran, 3 artefak spiritual yang dimainkan oleh iblis wanita itu bersinar dengan cahaya. Prasasti roh peledak langsung terbentuk. Sejak kembali dari Immortal Essence City, Lu Ye sudah bisa menambahkan Spirit Inscriptions ke Imperial Equipment. Namun, dia belum pernah mencoba menambahkan Explosive Spirit Inscriptions kepada mereka. Sebelumnya, dia hanya menggunakan prasasti roh ini sebagai inti dari prasasti roh peledak. Persepsi iblis wanita itu tidak diragukan lagi sangat tajam. Saat prasasti roh peledak terbentuk, dia mengangkat tangannya dan melemparkan 3 artefak spiritual keluar. Boom, boom, boom. 3 peralatan kekaisaran kehilangan spiritualitas mereka pada saat yang sama. Kilauan mereka meredup, dan batasan internal mereka dihancurkan. Mereka kehilangan fungsi aslinya. Lu Ye melakukan beberapa perhitungan. Sejak dia bertemu dengan iblis wanita ini, dia telah kehilangan perahu roh, 3 peralatan kekaisaran, dan bahkan tulangnya patah. Betapa ruginya. Tanpa ragu, dia berbalik dan pergi. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Lu Ye sudah menyerah untuk membunuh iblis wanita ini. Serikat pedagang rahasia surgawi telah menyebabkan banyak masalah baginya. Peta itu dengan jelas menunjukkan bahwa hanya ada 3 binatang iblis tingkat penguasa di seluruh gunung kabut tersembunyi. Namun, yang keempat telah muncul di tanah api. Ini jelas merupakan kesalahan dalam laporan intelijen. Itu pasti bukan salahnya. Tunggu, sang iblis wanita tiba-tiba berbicara. Suaranya sedikit serak, tapi ada sedikit pesona di dalamnya. Lu Ye sedikit terkejut. Dia tidak menyangka orang ini bisa berbicara. Iblis wanita ini bukan kultivator iblis. Lu Ye secara khusus mengamatinya sebelumnya. Dia tidak memiliki artefak spiritual pada dirinya, dia juga tidak memiliki tanda-tanda kultivasi. Dia bertarung murni berdasarkan insting dan ki iblisnya yang melonjak. Kultivator iblis yang sebenarnya berbeda darinya. Kultivator iblis hidup dalam harmoni yang sempurna dengan suku manusia dan mengambil jalan pencerahan bukaan untuk kultivasi. Banyak sekte memiliki murid kultivator iblis. Mereka tidak berbeda dari suku manusia kecuali sedikit perbedaan penampilan dari orang biasa. Iblis wanita ini bisa dilihat sebagai anggota klan iblis. Klan iblis dan kultivator iblis tidak sama. Gaya hidup dan kultivasi klan iblis lebih primitif, mirip dengan binatang iblis.
Lu Ye tidak tahu apa bentuk sebenarnya dari iblis wanita ini karena tidak banyak jejak klan iblis yang tersisa pada dirinya. Namun, dilihat dari sosoknya yang lincah, wujud aslinya seharusnya tidak terlalu besar. Selama pertempuran sebelumnya, iblis wanita itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia juga sangat ingin tahu tentang artefak spiritual. Lu Ye mengira dia tidak melakukan kontak dengan manusia, tapi sepertinya bukan itu masalahnya. Setidaknya dia bisa berbicara. Lu Ye berhenti di jalurnya dan berbalik. Mata mereka bertemu, dan iblis wanita itu berbicara lagi. Bawakan aku apa yang ada di dalam. Ada apa di dalam? Sebuah bola api. Aku bisa merasakannya. Ini adalah bola api yang sangat kuat. Dari kelihatannya, iblis wanita ini juga ingin memasuki pusat api untuk mencari harta karun elemen api legendaris. Meskipun dia tidak bisa mencapai pusat dengan kekuatannya saat ini, dia masih bisa merasakan keberadaan bola api. Harta karun yang bahkan didambakan oleh eksistensi tingkat penguasa pasti tidak akan buruk. Lu Ye memikirkan naga banjir bersayap lagi. Naga banjir bersayap sangat haus akan sisiknya. Dari kelihatannya, bola api di kedalaman tanah api sama bergunanya bagi iblis wanita seperti halnya sisik bagi naga banjir. Dia berbalik dan terus maju. Aku akan menunggumu di sini. Suara iblis wanita itu datang dari belakangnya. Lu Ye pura-pura tidak mendengarnya. Dia telah melakukan perjalanan jauh untuk datang ke sini untuk tujuan yang sama dengan iblis wanita. Dia tidak hanya memukulinya, dia bahkan ingin dia membawakan barang itu padanya. Dia mungkin sedang bermimpi. Sebuah bola api. Dari kelihatannya, bola api itu adalah sumber dari tanah yang berapi-api ini. Lu Ye sangat ingin tahu tentang jenis api apa yang bisa mengubah area beberapa ribu kilometer menjadi tanah yang berbahaya. Saat dia bergerak maju, Lu Ye mengobrak-abrik tas penyimpanannya. Perahu roh aslinya telah dihancurkan, jadi dia perlu dengan cepat memperbaiki artefak roh tipe penerbangan baru. Perahu roh sebelumnya milik Yuan Guang dari Sekte Pilar Langit. Yuan Guang hanyalah seorang kultivator Orde ke-9 biasa, jadi kualitas perahu rohnya hanya biasa-biasa saja. Baru-baru ini, Lu Ye telah membunuh begitu banyak kultivator kelas surga sehingga dia secara alami memperoleh banyak artefak roh tipe penerbangan. Dia memilih artefak roh yang terlihat mirip dengan perahu roh sebelumnya dan mengedarkan energi spiritualnya untuk memperbaiki batasannya. Dengan kultivasi Lu Ye saat ini dan kemurnian energi spiritualnya, tidak perlu banyak usaha untuk memperbaiki artefak roh semacam itu. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, artefak spiritual terbang seperti perahu roh muncul di bawah kaki Lu Ye. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, kualitas yang satu ini tidak diragukan lagi lebih baik. Perahu roh berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke depan. 367. Dengan kecepatan Lu Ye saat ini, tidak butuh lebih dari 30 menit baginya untuk tiba di jantung tanah api. Di bagian paling tengah adalah kawah besar, dan panas yang menyembur keluar dari kawah menyebabkan ruang terdistorsi. Lu Ye mengitari kawah dan melihat sekeliling. Samar-samar dia bisa melihat bola api yang mengamuk di dasar kawah. Iblis wanita itu benar. Memang ada bola api di sini, tapi itu sangat kuat sehingga sepertinya telah membakar tanah. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa jantung tanah api akan menjadi seperti ini. Bagaimanapun, para kultivator yang aktif di Spirit Stream Battlefield hanya berada di ranah Spirit Stream. Bahkan ahli seperti Feng Yuechan dan Li Baxian tidak bisa sampai di sini dengan aman. Bahkan seorang tuan seperti iblis wanita hanya bisa tinggal sekitar 100 km jauhnya. Jika Lu Ye tidak meminjam kekuatan pohon bakat, dia pasti tidak akan bisa mencapai tempat ini. Kepalanya terasa sedikit pusing, pertanda bahwa dia telah mengerahkan kekuatan mentalnya secara berlebihan. Dia telah mengalami perasaan ini berkali-kali di pagoda 100 formasi. Mengambil setengah botol air pembersih jiwa terakhir, dia minum setetes, dan kelelahan di benaknya dengan cepat memudar. Dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Perahu roh di bawah kakinya berderit, seolah-olah bahkan artefak roh tidak dapat menahan korosi panas. Dia mendesak perahu roh untuk turun ke kawah besar, turun beberapa kilometer sebelum akhirnya mencapai dasar. Menyingkirkan perahu roh, Lu Ye menatap bola api di depannya dengan heran. Bola api itu hanya seukuran wastafel, dan berwarna oranye merah, memberikan perasaan yang sangat mulia dan suci. Api tidak hanya mengandung kekuatan penghancur yang kejam, tetapi juga mengandung vitalitas yang tak terlukiskan. Lu Ye tidak tahu jenis api itu, dia juga tidak berminat untuk menyelidikinya. Dia datang ke sini untuk menggunakan pohon bakat untuk melahap api ini. Pohon bakat di lubang asal spiritualnya jelas telah menjadi aktif. Jika dia menggunakan Insight Spirit Rune,
dia bahkan bisa melihat akar pohon bakat berputar dan memanjang ke seluruh tubuh Lu Ye, seolah-olah mereka ingin menembus api. Belum pernah pohon bakat mengirimkan pesan keinginan seperti itu kepada Lu Ye. Lu Ye mengulurkan tangannya untuk menutupi api oranye merah. Dengan akar pohon bakat yang menutupi tubuhnya, dia tidak merasa terlalu panas. Menggunakan penglihatan batinnya, dia bisa melihat bahwa akar pohon bakat menyerap energi oranye kemerahan dalam jumlah tak terbatas ke dalam pohon. Lu Ye melihat dedaunan di pohon bakat. Dia ingin tahu berapa banyak daun yang akan terbakar jika pohon bakat menelan bola api ini. Adegan aneh muncul. Energi oranye merah mengalir melalui pohon, tetapi tidak membakar daun terdekat seperti yang direncanakan. Sebaliknya, ia melintasi banyak daun yang tidak terbakar dan mencapai bagian atas pohon. Dalam sekejap, sejumlah besar daun menyala. Setidaknya ada 1 atau 200 dari mereka. Lu Ye terkejut. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di masa lalu, ketika dia mendesak pohon bakat untuk melahap api bumi, daun di pohon hanya akan bereaksi setelah 1 daun dibakar. Dia belum pernah mengalami reaksi dari 1 atau 200 daun sekaligus. Mungkinkah bola api ini terlalu kuat? Tetapi segera, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Nyala api yang tidak diketahui ini memang kuat, kalau tidak itu tidak akan menyebabkan lingkungan dalam ribuan mil menjadi begitu kuat. Namun, daun yang bereaksi tidak terbakar. Sebaliknya, mereka menyala dengan rune. Saat pohon bakat terus melahap kekuatan api, daun yang mekar dengan cahaya menjadi lebih terang dan lebih menyilaukan. Akhirnya, pada saat tertentu, banyak daun yang terbakar. Berbeda dengan daun lain di pohon bakat, api di daun ini berwarna oranye merah. Mereka tampak tidak berbeda dari api yang sedang dilahap. Selain itu, Lu Ye samar-samar bisa merasakan bahwa api yang berkumpul bersama tampaknya membentuk pola yang aneh. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti seekor burung yang terbakar dengan api sedang duduk di pohon bakat. Goyangan api adalah tiruan yang jelas dari gerakan burung. Itu tampak seperti burung vermilion dari 4 simbol binatang suci. Bulu ekornya yang panjang sangat indah. Lu Ye tidak tahu apakah ini kebetulan atau tidak. Dia tidak terburu-buru untuk memeriksa rune roh macam apa yang terkandung di dalam daun. Kali ini, dia telah membakar banyak daun. Dia bisa meluangkan waktu untuk memeriksa mereka. Api oranye merah dari sebelumnya telah menghilang. Itu telah benar-benar dimakan oleh pohon bakat. Lu Ye akhirnya bisa santai. Dia tidak bisa santai ketika dia mendesak pohon bakat. Tidak mudah baginya untuk bertahan sampai sekarang. Saat dia hendak pergi, ada suara yang menusuk udara di atas kepalanya. Sesosok mendarat tidak jauh di depannya. Sosok itu ramping dan anggun. Dadanya membuncit. Mata merahnya seperti 2 titik hanyut dari lubang gelap. Ekspresi Lu Ye menegang. Dia mengangkat tangannya dan menekan Mountain Coiling Blade. Lubang itu tidak kecil, tapi juga tidak besar. Selain itu, telah terbakar oleh suhu tinggi sepanjang tahun. Dinding di sekitarnya sudah berubah menjadi kaca. Sangat tidak bijaksana untuk menghadapi keberadaan kelas penguasa di lingkungan seperti itu. Hatinya terasa berat. Dia hanya peduli melahap api. Dia lupa bahwa tanpa pemadaman api, orang di depannya bisa datang sendiri. Dia telah berhenti lebih dari 100 mil jauhnya karena dia tidak tahan dengan tekanan untuk bergerak maju. Sekarang setelah nyala api padam, tekanan secara alami hilang. Dia melihat sekeliling dengan mata merahnya. Mana barangnya? Dia tidak menyadari bahwa Lu Ye tidak menjanjikan apapun padanya. Aku tidak melihatnya. Jari-jari Lu Ye membelai gagang pedangnya. Dia melirik leher ramping pihak lain. Jika dia menyerang sekarang, apa kemungkinan dia membunuh pihak lain? Pada akhirnya, dia memutuskan bahwa jika dia mengambil inisiatif untuk menyerang, dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Mustahil. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Aku merasakannya lebih awal. Kenapa kamu tidak mencarinya sendiri? Iblis perempuan tidak mengatakan apa-apa. Dia membungkuk dan mulai mencari. Cakarnya menari, dan tanah yang mengkristal segera hancur. Dalam sekejap mata, debu terbang ke udara. Aku pergi dulu, Lu Ye berkata sambil memanggil perahu rohnya. Pada saat yang sama, dia melirik iblis perempuan dari sudut matanya, kalau-kalau dia tiba-tiba menyerang. Hasilnya mengejutkan Lu Ye. Pihak lain fokus mencari api yang sudah lama menghilang. Dia tidak punya waktu untuk peduli padanya. Iblis wanita ini kuat, tetapi kecerdasannya tampaknya sedikit berkurang. Dia mungkin tidak menyangka bahwa akan ada seseorang di dunia ini yang bisa melahap api yang begitu kuat. Memikirkan kembali pertemuannya sebelumnya, Lu Ye secara bertahap mengkonfirmasi hal ini.
Pertempuran antara dia dan pihak lain lebih seperti naluri binatang iblis. Dia tidak benar-benar memiliki permusuhan terhadapnya. Perahu roh melayang ke langit. Iblis perempuan itu sepertinya tidak menyadarinya dan terus menggali tanah. Setelah menggali untuk waktu yang lama, dia masih tidak dapat menemukan apapun. Baru kemudian dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Bulu tumbuh di lengannya, dan dalam sekejap mata, lengannya berubah menjadi sayap. Dengan kepakan sayapnya, dia melayang ke langit dan melompat keluar dari lubang. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, mencari jejak Lu Ye. Tapi setelah penundaan yang begitu lama, bagaimana dia bisa menemukan Lu Ye? Pada saat ini, Lu Ye mempertahankan rune roh perjalanan angin di perahu rohnya dan terbang secepat kilat. Iblis perempuan itu punya masalah dengan kecerdasannya, tapi dia tidak bisa berharap dia begitu bodoh. Tidak mudah untuk melarikan diri dari mulut harimau, jadi tentu saja, lebih penting untuk melarikan diri. Setelah terbang selama lebih dari setengah hari, Lu Ye telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritualnya. Dia mendarat dan menemukan tempat untuk beristirahat di hutan. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa bendera arai dan menyiapkan beberapa formasi arai di dekatnya. Baru kemudian dia merasa jauh lebih nyaman. Di masa lalu, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengatur formasi arai. Sebagian besar waktu, ketika dia beristirahat di alam liar, dia membutuhkan Yi Yi untuk menjaga lingkungan. Tapi sekarang, dia tidak perlu melakukannya. Dia memiliki beberapa pencapaian di arai Dao. Dengan flag arai, dia dapat dengan mudah mengatur formasi arai peringatan, penyembunyian, dan perlindungan sederhana. Memikirkan kembali pertemuannya selama periode waktu ini, dia pertama kali dikejar oleh sekelompok kultivator di 10.000 Demon Ridge, kemudian dikejar oleh sekelompok lebah iblis, dan kemudian dipaksa lari ke tanah api ini. Dia menggunakan lingkungan di sini untuk menyingkirkan kawanan lebah, dan kemudian dia menemukan keberadaan monster tingkat penguasa di sini. Hari-hari itu benar-benar mendebarkan. Dia mengeluarkan beberapa pil roh dan menelannya untuk menekan kejutan di perutnya. Makanan Taoti diaktifkan. Perutnya berdengung, dan efek obat dari pil roh dengan cepat larut. Energi spiritual yang dikonsumsi perlahan diisi ulang. Lu Ye pertama kali menghubungi Yi Yi dan memastikan bahwa mereka baik-baik saja di pihak mereka. Kemudian, dia memusatkan perhatiannya pada pohon bakat. Kali ini, pohon bakat menyalakan lebih dari 100 daun sekaligus. Itu bisa dikatakan panen besar. Dia tidak tahu rune roh apa yang terkandung dalam begitu banyak daun. Dia tidak terburu-buru untuk memeriksa. Belum terlambat untuk menunggu sampai dia pulih. Lu Ye kemudian mengalihkan perhatiannya ke tas penyimpanan. Tas penyimpanan ini berisi semua barang bagus yang telah dia rampas dari sarang lebah raksasa. Madu kualitas bagus saja sudah lebih dari 1000 kilogram. Dia telah menguji efek dari benda ini saat dia melarikan diri. Itu sangat efektif dalam pemulihan kekuatan fisik, dan pemulihan energi spiritual juga sangat cepat. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Breadfruit Wine, itu jauh lebih cepat daripada menggunakan pil roh. Hanya saja itu tidak senyaman menggunakan pil roh setiap saat. Mungkin ada beberapa efek lain. Dia bisa membawanya kembali untuk kakak perempuannya yang kedua untuk belajar. Mungkin akan ada beberapa penemuan tak terduga. Selain madu berkualitas baik, ada juga setengah mangkuk kecil Royal Jelly. Lu Ye masih belum merasakan efek dari benda ini sampai sekarang. Dia benar-benar curiga bahwa alasan kawanan lebah mengejarnya tanpa henti bukanlah karena dia mencuri madu mereka, tetapi karena setengah mangkuk Royal Jelly ini. Sarang lebah yang begitu besar dan begitu banyak iblis lebah hanya menghasilkan sedikit Royal Jelly ini. Orang bisa membayangkan betapa berharganya benda ini. Jika bukan karena rune roh penyembunyian Lu Ye, bahkan seorang kultivator hantu tingkat surga 9 mungkin tidak akan berhasil. Lu Ye mengeluarkan botol giok kosong dan mengisinya dengan Royal Jelly. Dia meminumnya dalam satu tegukan, dan mulutnya dipenuhi dengan rasa manis. Kekuatan spiritual dan kekuatan fisik yang dia konsumsi dengan cepat pulih. Efeknya jauh lebih cepat daripada madu berkualitas baik, tapi sepertinya tidak ada yang istimewa darinya. Lu Ye diam-diam merasakan sejenak dan dengan cepat menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Ada energi yang tak terlukiskan mengalir melalui anggota badan dan tulangnya, menyebabkan daging dan darahnya menggeliat dan menjadi lebih padat. Sirkulasi ki dan darahnya juga menjadi lebih cepat, dan bahkan aliran kekuatan rohnya telah dipercepat tanpa alasan. Royal Jelly ini tampaknya memiliki peningkatan yang jelas dalam sirkulasi ki, darah, dan kekuatan spiritualnya. 368. Ki dan darah,
dan kekuatan spiritual adalah dua arah utama kultivasi bagi para kultivator Spirit Stream Realm. Ki dan darah yang melimpah berarti fisik yang kuat. Tidak peduli dari faksi mana kultivator itu berasal, tidak ada salahnya memiliki fisik yang kuat, belum lagi kekuatan spiritual, yang merupakan dasar dari kultivasi. Kecepatan di mana keduanya mengalir terkait dengan kekuatan kultivator. Mengapa kekuatan seorang kultivator dapat meningkat begitu banyak setelah beralih ke metode kultivasi tingkat surga? Salah satu alasannya adalah bahwa setelah beralih ke metode kultivasi tingkat surga, kontrol kultivator atas kekuatan spiritual mereka akan meningkat dengan pesat. Alasan kedua adalah bahwa kecepatan aliran kekuatan spiritual dalam tubuh juga akan mengalami perubahan kualitatif. Royal Jelly dapat meningkatkan kecepatan aliran ki dan darah serta kekuatan spiritual, yang setara dengan memperkuat fisik seorang kultivator tubuh dan meningkatkan kekuatan seorang kultivator. Ambil Luye misalnya. Setelah mengambil sebotol Royal Jelly, meskipun tingkat kultivasinya saat ini tidak berubah, kekuatan yang bisa dia tunjukkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia hanya tidak tahu apakah efek ini permanen atau sementara. Jika itu hanya sementara, maka nilainya tidak banyak. Beberapa eliksir dapat mencapai ini, seperti Ki Explosion Pill, yang untuk sementara dapat meningkatkan kekuatan seorang kultivator. Namun, efek sampingnya sangat serius. Dan jika seseorang tidak berhati-hati, bukaan spiritual bisa rusak. Jika itu permanen, maka nilai Royal Jelly tidak terukur. Efek dari Royal Jelly perlu waktu untuk diverifikasi, jadi itu tidak bisa dilihat untuk saat ini. Lu Ye memusatkan perhatiannya pada pohon bakat. Semakin dia melihat area yang terbakar dengan api oranye, semakin dia merasa seperti ada burung yang duduk di pohon. Bahkan jika dia melihatnya dari sudut yang berbeda, tidak ada banyak perubahan. Ini sangat aneh. Lu Ye menenangkan pikirannya dan memilih daun secara acak. Dia fokus, ingin melihat pola di pohon bakat dengan jelas. Sesuatu yang aneh terjadi. Di bidang penglihatannya, burung yang duduk di pohon bakat tampak hidup kembali. Tiba-tiba terbang turun dari pohon, api oranye menyala dengan ganas. Burung itu mengepakkan sayapnya dan menyeret bulu ekornya yang panjang. Sosok yang mulia dan suci memenuhi visi dan pikiran Lu Ye dalam sekejap. Tangisan yang jelas dan merdu terdengar di benaknya, keras dan panjang. Lu Ye bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan suara dan langsung pingsan. Setelah pohon bakat diaktifkan di tambang lembah bulan iblis, Lu Ye mengalami hal yang sama ketika dia mendapatkan tato spiritual pertamanya. Namun, pada saat itu, dia belum membuka lubang spiritualnya dan sangat lemah, sehingga sulit bagi pikirannya untuk menerima informasi rumit yang terkandung di dalam daun. Namun, seiring kultivasinya meningkat secara bertahap, dia tidak lagi pingsan setelah memeriksa pola spiritual pohon bakat. Ini terutama terjadi setelah dia kembali dari Celestial Essence City. Kekuatan rohnya telah meningkat pesat. Ketika dia memeriksa pohon bakat, sejumlah besar informasi yang terkandung dalam daun itu seperti angin sepoi-sepoi bertiup di wajahnya. Lu Ye tidak pernah berpikir bahwa akan datang suatu hari ketika dia akan pingsan karena dampak dari memeriksa pohon bakatnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Di tanah warisan yang tenang dan remang-remang, di genangan air hijau, tubuh Anggun muncul dari air dengan suara percikan. Air jernih meluncur ke bawah kulitnya yang halus. Dia menarik napas dengan rakus, seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Melihat kolam jernih di depannya, dia mengingat siksaan dan rasa sakit yang dia derita selama beberapa hari terakhir, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia bertahan hari ini. Air di kolam itu tidak begitu jernih, tapi berwarna hijau. Dari warisan, dia mengetahui bahwa ini adalah kolam beracun. Tanpa metode perlindungan khusus, bahkan seorang kultivator di alam laut roh akan kehilangan lapisan kulit jika dia jatuh ke dalamnya. Ketika dia berkultivasi di kolam, dia nyaris lolos dari kematian beberapa kali. Untungnya, dia diselamatkan pada akhirnya. Memikirkan kembali saat dia memilih untuk mewarisi warisan ini, dia tidak tahu mengapa dia begitu berani. Jika dia harus memilih lagi, dia mungkin tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Karena dia telah mencoba, dia tahu rasa sakit dan penderitaan mewarisi warisan ini. Itu adalah siksaan ganda pada tubuh dan pikiran, tetapi dia masih sadar. Untungnya, semuanya sudah berakhir. Dia mengangkat kakinya dan berjalan keluar dari kolam 10.000 racun. Air meluncur turun di sepanjang lekuk tubuhnya yang berlebihan. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menguapkan air di tubuhnya dan mengeluarkan pakaiannya dari tas penyimpanan. Dia pendiam dan bermartabat. Sebagian besar pakaian yang dikenakannya berwarna putih. Namun, pada saat ini,
Ketika dia melihat gaun putih di tangannya, dia tidak tahu mengapa dia tidak menyukainya. Setelah berpikir sejenak, dia berubah menjadi gaun hijau. Kali ini, dia puas. Setelah berpakaian rapi dan menyisir rambutnya, dia mengangkat tangannya dan menyentuh tanda pertempurannya, siap untuk berbagi kegembiraan ini. Tiba-tiba, dia ingat bahwa ini adalah tempat warisan, terisolasi dari dunia luar. Itu adalah ruangnya sendiri, dan tidak ada cara untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Memikirkan pria itu, dia tersenyum. Jika dia berani meraih tangannya lagi, dia akan memberitahu dia apa artinya menyesal dilahirkan ke dunia ini. Mengambil batu giok formasi, dia mengaktifkan kekuatan batu giok, dan pemandangan di depannya berubah dengan cepat. Bulan cerah dan bintang-bintang jarang. Dia membuka tangannya untuk memeluk cahaya bulan, merasa lebih nyaman dan santai dari sebelumnya. Sekarang, dia tidak perlu khawatir tidak bisa mengikuti langkahnya. Pada hari ini, kultivator medis paling menakutkan di 9 wilayah keluar. Di tempat lain, Lu Ye tidak tahu di mana dia berada. Dia hanya merasa bahwa lingkungannya sangat sempit dan menyedihkan. Dia ingin meregangkan tubuhnya, tetapi ada semacam batasan di sekelilingnya. Dengan sangat cepat, dia menyadari bahwa dia sepertinya pingsan, tetapi apa yang terjadi dengan kesadaran yang telah dia dapatkan kembali ini? Ini sangat aneh. Itu seperti ketika orang sedang bermimpi, mereka dapat menyadari bahwa mereka sedang dalam mimpi. Lu Ye menganggap situasi saat ini sebagai mimpi. Dia ingin bangun, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Kesadarannya berangsur-angsur menjadi lebih jelas, tetapi lingkungannya tidak berubah sama sekali. Setelah waktu yang tidak diketahui, ada retakan ringan, dan seberkas cahaya bersinar ke dalam kegelapan. Melihat ke atas, langit tampak terbuka. Kemudian, retakan menjadi lebih besar, dan dunia di sekitarnya hancur. Benda kecil berbulu tiba-tiba muncul, dan tanah ditutupi dengan kulit telur yang pecah. Baru kemudian Lu Ye menyadari bahwa apa yang baru saja terjadi bukanlah pengalamannya sendiri. Sebaliknya, dia melihat seekor anak ayam menetas dari sudut pandang seorang pengamat. Itu juga tidak terlihat seperti anak ayam. Benda kecil itu jauh lebih besar daripada anak ayam normal, dan jauh lebih bersemangat. Apalagi begitu lahir, ia menelan semua kulit telur yang pecah ke dalam perutnya, makan sampai perutnya bulat. Anak ayam kecil itu bersendawa dan menyemburkan nyala api dari mulutnya. Waktu tampaknya telah dipercepat berkali-kali. Adegan melintas melewati mata Lu Ye. Anak ayam itu tumbuh dewasa. Itu adalah burung yang diselimuti api oranye, mengenakan pakaian berwarna-warni, dan memiliki bulu panjang di ekornya. Salah satu dari 4 binatang suci, burung vermilion. Visi Lu Ye mengikuti Vermilion Bird, menyaksikan pertumbuhannya. Dia menyaksikan saat itu membunuh banyak musuh yang kuat, menyapu semua yang ada di depannya. Akan datang suatu hari ketika dunia ini tidak lagi dapat menahan hasratnya yang membara untuk penemuan. Itu membubung ke langit, dan terbang ke langit berbintang yang luas, untuk menjelajahi dunia yang lebih luas. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, bola api oranye turun dari langit, membakar langit, dan mendarat di tanah. Api yang menyala membakar tanah, dan seluruh dunia bergetar. Dimanapun api itu mendarat, segala sesuatu dalam radius puluhan ribu mil dihancurkan, dan semuanya berubah menjadi ketiadaan. Lu Ye membuka matanya tiba-tiba, dan pada saat itu, rasa sakit yang tak terlukiskan menyerang pikirannya. Rasa sakitnya sangat menyakitkan sehingga seluruh tubuhnya meringkuk, dan tubuhnya bergetar hebat. Wajahnya seputih selembar kertas. Memikirkan kekuatan jiwanya, bahkan jika itu tidak sekuat kultivator tahap danau sejati, seharusnya tidak terlalu jauh. Namun, setelah menerima informasi dari pohon bakat, dia masih memiliki reaksi yang sangat besar. Orang hanya bisa membayangkan betapa besarnya informasi itu. Dengan gemetar, dia mengeluarkan air pembersih jiwa, dan tanpa peduli berapa banyak yang dia minum, dia memiringkan kepalanya ke belakang dan minum seteguk. Baru saat itulah rasa sakit di jiwanya perlahan mereda. Kelelahan, dia berbaring di tanah, dan pikirannya kacau. Matanya tak bernyawa, dan dia tertidur lelap. Ketika dia bangun, dia masih memiliki rasa takut yang tersisa di hatinya. Ketika dia menggelengkan kepalanya, otaknya sepertinya ikut bergetar. Sudah lama sejak dia mengalami perasaan ini, dan dia tidak menyangka akan mengalami rasa sakit yang jauh melebihi waktu-waktu sebelumnya. Lu Ye memiliki kecurigaan yang samar bahwa jika jiwanya tidak cukup kuat, dia pasti sudah kehilangan akal sehatnya akibat dampak informasi yang sangat besar itu. Setelah memilah informasi kacau di benaknya, dia akhirnya mengerti mengapa dia mengalami hal seperti itu. Kali ini,
daun yang terbakar tidak satu persatu. Mereka adalah satu kesatuan, dan karena informasi yang terkandung di dalamnya terlalu besar, dan setiap daun mengandung sebagian dari informasi itu. Lu Ye memeriksa salah satu daun sama dengan memeriksa semuanya. Dengan kata lain, informasi yang terkandung dalam 1 atau 200 daun semuanya muncul di benak Lu Ye sekaligus. Meskipun rohnya telah jauh melampaui alam aliran roh, masih ada batasan berapa banyak yang dapat ditanggungnya, itulah sebabnya dia tiba-tiba pingsan. Adegan aneh yang dia lihat saat dia tidak sadarkan diri bukanlah informasi yang terkandung di dalam daun, tetapi api yang ditelan pohon bakat. Api itu berasal dari Vermilion Bird, salah satu dari 4 binatang suci. Itu adalah bola api Phoenix sejati yang tidak lengkap, dan karena terlalu banyak waktu telah berlalu, api Phoenix sejati yang tidak lengkap telah banyak melemah. Oleh karena itu, adegan yang dilihat Lu Ye saat dia tidak sadarkan diri tidak ada hentinya. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Vermilion Bird ketika ia meninggalkan dunianya, tetapi ia dikalahkan sampai pada titik di mana hanya tersisa satu bola api Phoenix sejati. Pada akhirnya, itu berakhir di Spirit Stream Battlefield, menciptakan tanah api. Ada desas-desus bahwa burung Phoenix bisa dilahirkan kembali. Lu Ye tidak tahu apakah rumor ini benar atau tidak, tapi sepertinya itu kemungkinan besar salah. Api Phoenix sejati telah dilahap oleh pohon bakat, jadi bagaimana itu bisa dilahirkan kembali? Informasi yang terkandung dalam 1 atau 200 daun adalah pola roh, yang juga merupakan teknik mantra. Tidak ada banyak perbedaan antara pola roh dan teknik mantra. Perbedaannya adalah bahwa yang pertama memiliki berbagai kegunaan, sedangkan yang terakhir berfokus pada pertempuran. Jika seseorang harus membandingkannya, maka teknik mantra adalah pola roh yang disederhanakan. Pola roh baru yang diperoleh Lu Ye disebut Fire Phoenix. 369. Tidak dapat disangkal bahwa ini adalah tato roh yang sangat kuat. Kekuatannya jelas jauh melebihi kekuatan yang pernah Lu Ye kuasai sebelumnya. Namun, Lu Ye tidak berani menggunakannya dengan gegabah. Dilihat dari kerumitan tato roh, dibutuhkan banyak kekuatan spiritual untuk membangunnya. Dengan tingkat kultivasi surga Orde ke-7 Lu Ye saat ini, jika dia benar-benar ingin membuat tato roh ini, dia mungkin akan kehabisan kekuatan spiritual. Benda ini mirip dengan kartu truf. Setelah digunakan, itu akan membunuh musuh atau dirinya sendiri. Namun, nama Fire Phoenix mengingatkan Lu Ye pada beberapa pengalaman tidak menyenangkan. Ketika dia mengolah teknik langit melonjak teratai merah, itu datang dengan 2 jenis mantra. Salah satunya adalah teknik Fire Phoenix, tapi entah bagaimana Lu Ye menggunakannya sebagai teknik Fire Quell. Baru setelah dia kembali dari Immortal Essence City, kekuatan Divine Sense-nya meningkat pesat, dan kendalinya atas kekuatan spiritual meningkat dengan pesat. Saat ini, Lu Ye tidak menggunakan mantra apapun. Semua kultivator di 9 provinsi tahu bahwa dia adalah seorang kultivator tentara, jadi sangat sulit baginya untuk menggunakan mantra untuk menyembunyikan faksinya. Selain itu, metodenya mengendalikan harta sangat kuat. Ketika dia menyerang musuh dari jarak jauh, dia hanya perlu menggunakan senjatanya. Tidak perlu menggunakan mantra. Sekarang pohon bakatnya telah melahap api Phoenix sejati yang tidak lengkap dan lemah, dia mendapatkan tato roh Phoenix api. Apalagi saat dia tidak sadarkan diri, dia menyaksikan keagungan burung Vermilion. Semua pengalaman ini membuat pemahamannya tentang teknik Fire Phoenix mencapai tingkat yang tak terlukiskan. Dapat dikatakan bahwa di seluruh 9 provinsi, tidak ada yang tahu lebih banyak tentang Phoenix api selain dia. Pikirannya bergerak, dan kekuatan spiritualnya melonjak. Dia melambaikan tangannya, melepaskan teknik Fire Phoenix. Sosok merah menyala tiba-tiba menerkam ke depan, menyeret ekor panjang di belakangnya. Bulu-bulu di tubuhnya sangat indah, dan urat-urat di tubuhnya terlihat jelas. Di bawah kendalinya, mantra itu melayang di atas kepalanya seperti makhluk hidup. Kemudian, ia mendarat di batang pohon terdekat dan menundukkan kepalanya untuk menyisir bulunya. Kemudian, dengan keras, itu runtuh dan berubah menjadi titik cahaya. Sekarang, kekuatan teknik Fire Phoenix tidak diragukan lagi berkali-kali lebih besar dari sebelumnya. Ini bukan hanya karena peningkatan kekuatannya, tetapi juga karena berbagai manfaat yang dihasilkan oleh pengalaman ini. Ini adalah keuntungan yang tidak terduga. Lagi pula, mengendalikan harta untuk membunuh musuh masih memiliki masalah daya tahan, tetapi tidak perlu mantra. Selama tubuh memiliki kekuatan spiritual yang cukup, itu bisa digunakan sesuka hati. Selain itu, Lu Ye juga menemukan kejutan yang tidak terduga. Efek Royal Jelly pada ki, darah, dan kekuatan spiritual bersifat permanen. Dia tidak tahu berapa lama dia tidak sadarkan diri,
Tetapi dibandingkan dengan sebelum dia pingsan, aliran ki, darah, dan kekuatan spiritualnya tidak melemah. Sebaliknya, tampaknya lebih cepat. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa efek Royal Jelly bukanlah perbaikan sementara. Kalau dipikir-pikir, koloni lebah yang begitu besar bekerja sangat keras untuk menyeduh setengah mangkuk Royal Jelly, itu pasti luar biasa. Lu Ye memeriksa formasi susunan yang telah dia atur sebelumnya dan menemukan jejaknya sedang diaktifkan. Tampaknya telah diaktifkan oleh binatang iblis di dekatnya. Ini membuat Lu Ye merasa beruntung. Untungnya, dia cukup berhati-hati untuk mengatur formasi arai. Kalau tidak, setelah tidak sadarkan diri untuk waktu yang lama, dia akan berada dalam masalah. Tiba-tiba, keributan datang dari jejak medan perang. Lu Ye melihat ke bawah dan melihat bahwa itu adalah pesan dari Yi. Ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi serius. Yi tidak hanya mengirim satu pesan, tetapi beberapa. Mereka semua dikirim ketika dia tidak sadarkan diri, tetapi dia tidak dapat merespons pada saat itu. Melihat waktu, 5 atau 6 hari telah berlalu. Pesan Yi adalah untuk meminta bantuan. Dia dan Jujia telah menunggu di suatu tempat di luar gunung kabut tersembunyi agar Lu Ye bertemu dengan mereka, tetapi mereka ditemukan oleh kultivator 10.000 bukit iblis yang lewat. Tanpa pilihan lain, Giant Armor hanya bisa melarikan diri bersama Yi dan Hupo. Karakteristik fisik Giant Armor terlalu jelas, dan banyak orang dari 10.000 Demon Ridge telah melihatnya dengan Lu Ye, jadi mereka secara alami tahu bahwa mereka bersekongkol. Begitu banyak orang dari 10.000 Demon Ridge mengejar Lu Ye sampai ke gunung kabut tersembunyi. Mereka tidak hanya menderita banyak korban, tetapi mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa pada Lu Ye. Sekarang setelah mereka menemukan Jujia, bagaimana mereka bisa membiarkannya pergi? Untungnya, Giant Armor tidak semudah itu untuk dihadapi. Fisiknya lebih kuat dari kultivator Heaven level 9 biasa. Banyak kultivator dari 10.000 Demon Ridge mengepungnya, tetapi dia masih berhasil membunuh jalan keluarnya. Awalnya, Jujia ingin membawa Yi dan Hupo kembali ke gunung kabut tersembunyi karena Lu Ye pasti ada di sana. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia tidak bisa menghubunginya, selama mereka memasuki gunung kabut tersembunyi, mereka akan memiliki kesempatan untuk menemukan Lu Ye dan bertemu dengannya. Namun, Jujia tidak memiliki banyak metode dan kecepatan seperti Lu Ye. Setelah beberapa kali mencoba, dia tidak berhasil. Sebaliknya, ia menghadapi semakin banyak musuh. Dibiarkan tanpa pilihan, dia hanya bisa melarikan diri ke arah gunung kabut tersembunyi. Dalam hal melarikan diri, Jujia lebih kuat dari Lu Ye dalam hal fisik dan daya tahan. Dia memiliki yaokor yang unik, dan cadangan kekuatan spiritualnya sangat besar. Selama kekuatan fisiknya bisa mengimbangi, dia bisa terus terbang dengan artefak daunnya sampai kekuatan di yaokor habis. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan kultivator Spirit Stream Realm. Seiring berjalannya waktu, 10.000 Demon Ridge mengirim lebih banyak orang. Meskipun aliansi Haotian juga memiliki banyak metode untuk menghadapinya, mereka tidak dapat menampung semua kultivator dari 10.000 Demon Ridge. Sekarang, Jujia telah membawa Yi dan Hupo untuk bersembunyi di tempat berbahaya yang disebut Hutan Seribu Racun, dan situasinya tidak terlalu baik. Pertama, Hutan Seribu Racun ditandai sebagai tempat berbahaya di peta. Seperti tanah api, itu adalah area terlarang bagi para kultivator. Bahaya Hutan Seribu Racun mirip dengan tanah api. Bahaya tanah api berasal dari api Phoenix sejati yang lemah dan tidak lengkap. Semakin dekat ke pusat, semakin ganas lingkungan. Bahaya Hutan Seribu Racun adalah racunnya. Tempat itu diselimuti penghalang beracun yang tak terbatas sepanjang tahun. Semakin dalam, semakin beracun racunnya. Tidak hanya lingkungan yang keras, tetapi ada juga banyak makhluk beracun yang tinggal di sana. Dari laba-laba kecil dan semut hingga ular sanca berbisa besar dan binatang buas, semuanya bisa ditemukan di sana. Bahkan tanaman roh yang hidup di sana sangat beracun. Mereka tidak punya pilihan selain bersembunyi di Hutan Seribu Racun karena ada banyak kultivator dari 10.000 Demon Ridge. Jujia tidak punya tempat lain untuk lari. Selain Hutan Seribu Racun, tidak ada jalan keluar lain. Saat ini, mereka berada di dekat pinggiran Hutan Seribu Racun dan tidak dapat melarikan diri karena seluruh Hutan Seribu Racun dikelilingi oleh para kultivator dari Bukit 10.000 Iblis. Para kultivator dari 10.000 Demon Ridge tidak berani masuk jauh ke dalam Hutan Seribu Racun. Mereka bertekad untuk menjebak Jujia di dalam. Pada saat yang sama, mereka menunggu Lu Ye karena mereka yakin Lu Ye tidak akan meninggalkan Jujia. Selama mereka menjaga Jujia, Lu Ye pasti akan datang.
Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kultivator dari 10.000 Demon Ridge berkumpul ke arah hutan 1000 racun. Tunggu aku. Lu Ye buru-buru menjawab. Dia mengambil kembali bendera arai yang dia sebarkan, memanggil perahu rohnya, dan melayang ke langit. Segera, Yi menjawab, situasinya baik-baik saja. Toksisitas penghalang racun di sini tidak terlalu kuat. Madu yang kami kumpulkan di Gunung Kabut Tersembunyi memiliki beberapa efek detoksifikasi, jadi kami masih bisa bertahan. Hati-hati. Fakta bahwa madu biasa memiliki efek detoksifikasi mengejutkan Lu Ye. Namun, ketika dia memikirkannya, itu tidak aneh. Lebah secara alami beracun, jadi madu yang diseduh oleh lebah beracun secara alami akan memiliki efek detoksifikasi. Ini adalah prinsip yang sama seperti kebanyakan tempat di mana ular berbisa berkeliaran memiliki herbal detoksifikasi. Untungnya, Giant Armor dan yang lainnya membawa banyak madu. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa bertahan. Menurut peta, hutan 1000 racun tidak dekat dengan Gunung Kabut Tersembunyi. Dari sini, terlihat bahwa Zhu Jia telah melarikan diri bersama Yi dan Hu Po tanpa henti. Kalau tidak mungkin bagi mereka untuk berlari sejauh ini hanya dalam beberapa hari. Bukannya Yi tidak berpikir untuk memasuki kamp aliansi Hao Tian untuk berlindung, tetapi jika mereka benar-benar pergi ke sana, mereka pasti akan membawa bencana bagi pasukan aliansi Hao Tian itu. Selain itu, tanpa kontrak Lu Ye dan Wali, mereka tidak dapat menggunakan pilar Tianji pihak lain untuk kembali ke Jiushu. Hasil akhirnya hanya bisa jadi tempat perlindungan mereka akan dikepung oleh para kultivator Demon Ridge yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, kamp akan dihancurkan, dan Zhu Jia dan yang lainnya tidak akan punya tempat untuk lari. Oleh karena itu, memasuki hutan 1000 racun adalah satu-satunya pilihan mereka. Ada satu hal yang Yi tidak katakan pada Lu Ye. Para kultivator 10.000 Demon Ridge tidak lagi puas dengan mengepung mereka. Mereka semua siap memasuki hutan 1000 racun dan menangkap Zhu Jia hidup-hidup. Alasan mengapa mereka tidak mengambil tindakan adalah karena mereka membutuhkan terlalu banyak pil detoksifikasi. Mereka mengumpulkannya dari segala arah. Setelah pil detoksifikasi ada, 10.000 Demon Ridge pasti akan mengambil tindakan. Dengan cepat bergegas ke arah hutan 1000 racun, Lu Ye memeriksa jejak medan perang. Huachi telah meninggalkan pesan sebelumnya, tetapi dia tidak punya waktu untuk memeriksanya. Sebelumnya, Huachi ingin kembali ke Gunung Ying dan memasuki tanah warisan. Lu Ye samar-samar merasakan bahwa tempat yang dia tuju tidak terlalu aman. Jika benar-benar aman, Huachi akan mendapatkan semua warisan dari tanah warisan. Tidak perlu menunda. Dia mencoba menghentikannya, tetapi dia tidak berhasil, jadi dia tidak memaksanya. Kemudian, ketika dia berada di Gunung Kabut Tersembunyi berkelahi dengan kelompok kultivator 10.000 Demon Ridge, Lu Ye ingin mengirim pesan ke Huachi untuk menanyakan situasinya. Namun, dia menemukan bahwa dia tidak dapat menghubungi Huachi. Dia hanya bisa menyimpulkan dari jejak bahwa dia masih hidup. Sekarang Huachi mengambil inisiatif untuk mengirim pesan, jelas bahwa dia telah meninggalkan tanah warisan. Dia hanya tidak tahu apa yang dia dapatkan. Yi dan Zhu Jia terjebak. Aku sedang dalam perjalanan. Ini adalah pesan Huachi. Lu Ye dengan cepat menjawab, jangan datang. Aku sudah di sana. Huachi dengan cepat menjawab, masih hidup. Sama denganmu. Hehe. Alis Lu Ye melonjak. Apa maksudmu dengan hehehe? Tidak ada apa-apa. Lu Ye benar-benar ingin bertanya apa yang dia maksud dengan tidak ada, tetapi mengingat jika ini terus berlanjut, topiknya hanya akan tidak ada habisnya, dia mengirim pesan. Pokoknya, jangan datang. Situasinya tidak terlalu bagus. Mengerti. Hati-hati. Anak itu tidak bisa tanpa ayah. Lu Ye hampir kehilangan kendali atas Dao Heart-nya. Kata-kata wanita ini semakin tidak terkendali. Tepat saat dia hendak membalas, dia tiba-tiba merasakan aura dengan cepat mendekat dari samping. Lu Ye menoleh dan langsung merasakan sakit kepala. Itu tidak lain adalah iblis wanita tingkat tuan. Dia tidak tahu bagaimana dia menemukannya, atau apakah itu hanya kebetulan. Jika itu kebetulan, maka dia terlalu sial. Dibandingkan ketika dia melihatnya sebelumnya, bentuk iblis wanita ini telah berubah. Lengannya telah berubah menjadi sayap, dan bulu di sayapnya berwarna merah menyala. Berpikir bahwa burung vermilion juga merupakan jenis binatang iblis tipe burung, tidak aneh jika iblis wanita ini bisa merasakan api Phoenix sejati dari jarak lebih dari 50 km. 370. Lu Ye bahkan curiga bahwa alasan mengapa iblis tingkat penguasa ini begitu kuat adalah karena dia telah menyerap energi api Phoenix sejati di tanah api sepanjang tahun. Jika itu masalahnya,
maka api Phoenix sejati pasti akan menjadi daya tarik yang fatal bagi iblis ini. Melihat iblis ini, Lu Ye segera mengaktifkan rune roh perjalanan angin untuk memperkuat perahu roh, meningkatkan kecepatannya ke tingkat lain. Aura yang mengejar di belakangnya dengan cepat mendekat. Lu Ye berbalik, dan sudut matanya berkedut. Dia melihat bahwa iblis itu telah mengejarnya meskipun dia mulai kemudian. Dia adalah iblis tipe burung dengan kekuatan tingkat tuan. Bahkan jika Lu Ye mengaktifkan rune roh perjalanan angin, dia tidak bisa mengejarnya dalam hal kecepatan kecuali dia bisa mengaktifkan tato bersayap. Tapi batas waktu tato bersayap sudah habis, dan dia tidak bisa menggunakannya lagi. Apa yang membuat Lu Ye merasa sedikit lega adalah bahwa iblis itu telah menyusul, tetapi tampaknya tidak memiliki niat untuk menyerang. Bola api itu, mata merah iblis itu menatap Lu Ye dan tiba-tiba berkata. Hati Lu Ye menegang. Dia menekankan tangannya pada Mountain Coiling Saber, menunggu iblis menanyakan sesuatu yang tidak bisa dia jawab. Dia harus menyelamatkan Yi dan yang lainnya, jadi dia tidak punya waktu untuk membuang iblis ini. Adapun apakah dia bisa mengalahkannya atau tidak, kemungkinannya tidak tinggi. Tetapi jika dia menggunakan semua keahliannya, tidak akan mudah bagi iblis untuk menghadapinya. Aku tidak menemukannya. Akan aneh jika dia menemukannya. Api Phoenix sejati telah lama dilahap oleh pohon bakat. Mungkin tidak akan ada lagi tanah api di Spirit String Battlefield di masa depan. Aku juga tidak melihatnya, kata Lu Ye dengan tenang. Apakah kamu salah merasakannya? Mustahil. Dari awal hingga akhir, dia tidak curiga bahwa Lu Ye telah mengambil bola api. Menurutnya, Lu Ye jauh lebih lemah darinya. Bahkan dia tidak bisa mendapatkan bola api dengan mudah, jadi bagaimana Lu Ye bisa mendapatkannya? Kamu tidak bisa merasakannya sekarang. Wanita itu menggelengkan kepalanya, tampak sedikit kecewa. Lu Ye memikirkannya dan berkata, seperti ini. Ada banyak harta di dunia ini, karena mereka telah ada sejak lama, mendapatkan kecerdasan mereka sendiri. Mereka yang ditakdirkan dapat dengan mudah mendapatkannya, tetapi mereka yang tidak ditakdirkan, tidak ada kesempatan untuk melihat mereka. Karena Anda yakin ada api di sana, tetapi kami tidak melihatnya, mungkin kami tidak ditakdirkan. Yang ditakdirkan, ya, takdir. The Demones jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Dia mengepakkan sayap merahnya yang berapi-api dari waktu ke waktu. Sepertinya dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tapi Lu Ye masih tidak bisa melepaskannya. Setelah berpikir lama, dia tiba-tiba berkata, bola api itu masih ada. Itu bersembunyi dariku. Saya tidak mengatakan itu. Iblis wanita itu tiba-tiba berhenti di jalurnya. Dia berbalik dan terbang menuju tanah yang berapi-api. Sepertinya dia yakin bahwa gumpalan api itu masih ada di sana. Itu hanya bersembunyi darinya sehingga dia tidak bisa melihatnya. Menyaksikan iblis wanita itu menghilang, Lu Ye merasa sedikit emosional. Sang pencipta memang adil. Setelah memberikan beberapa hal, dia akan mengambil hal-hal lain. Dengan kecerdasan iblis wanita itu, beruntung dia cukup kuat. Kalau tidak, dia pasti sudah lama mati. Selingan yang tak terduga ini tidak terlalu memengaruhi Lu Ye. Dia terus bergegas ke depan, menuju ke arah hutan 1000 racun. Menurut peta, jika dia mempertahankan prasasti roh angin untuk terbang seperti ini, dia akan dapat mencapai hutan 1000 racun dalam waktu kurang dari 2 hari. Namun, jika dia tidak memiliki prasasti roh angin, dia akan membutuhkan waktu 2 kali lebih banyak. Tidak mungkin bagi Lu Ye untuk mempertahankan Wind Travel Spirit Rune selamanya karena konsumsi Spirit Ki akan terlalu besar. Dia tidak akan bisa menahannya. Jika dia tidak mempertahankan rune roh perjalanan angin, dia hampir tidak bisa mengikuti konsumsi dan pengisian Ki roh. Bahkan jika dia menggunakan lebih banyak Ki roh, dia masih bisa menggunakan Breath Fruit Wine. Dia terus memasukkan pil roh ke dalam mulutnya dan memperbaiki efek obatnya. Dari waktu ke waktu, dia akan mengaktifkan Wind Travel Spirit Rune untuk meningkatkan kecepatannya. Pada saat yang sama, kultivator 10.000 iblis lich telah berkumpul di sekitar hutan 1000 racun. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kultivator terus berkumpul. Di gunung kabut tersembunyi, berita tentang kekalahan aliansi penghapusan daun telah menyebar. Begitu banyak orang pergi untuk memburu Lu Ye, tetapi pada akhirnya, mereka tidak hanya gagal, beberapa ratus dari mereka telah mati. Itu tidak bisa dipercaya. Ini bukan kekalahan satu sekte, tapi seluruh wajah 10.000 Devil Lich telah diinjak-injak oleh Lu Ye. Itu juga membuat 10.000 Devil Lich menyadari bahwa jika mereka tidak menyingkirkan Lu Ye sekarang, itu akan terlambat.
Banyak ahli dari sekte peringkat pertama dan daftar aliran roh tidak berpartisipasi dalam pengejaran di pegunungan kabut tersembunyi karena status mereka. Tapi kali ini berbeda. Dari para kultivator yang berkumpul di luar hutan 10.000 racun, lebih dari 20 berada di daftar aliran roh, dan yang terkuat berada di peringkat 30-an. Bahkan ada desas-desus bahwa 10 ahli teratas bersembunyi dalam kegelapan, menunggu Lu Yie muncul untuk memberikan pukulan fatal. Kali ini, ada lebih banyak lagi kultivator 10.000 Devil Ridge berkumpul. Dibandingkan ketika mereka mengejar Lu Yie di gunung kabut tersembunyi, Bukit 10.000 Iblis tidak diragukan lagi ada di pihak mereka. Gunung kabut tersembunyi sangat luas dan memiliki lingkungan khusus. Jika Lu Yie bersembunyi di dalam, akan sangat sulit untuk menemukannya. Bahkan jika dia menemukannya, dia mungkin tidak cocok untuknya. Tapi hutan 1000 racun berbeda. Area yang dicakup oleh hutan 1000 racun jauh lebih kecil daripada gunung kabut tersembunyi. 10.000 Devil Ridge memiliki lebih dari cukup orang untuk mengelilingi seluruh hutan 1000 racun. Akibatnya, mereka yang dikepung akan kesulitan untuk melarikan diri. Misalnya, Giant Armor dan Yi, yang saat ini terjebak. Adapun apakah mereka akan terus bersembunyi dan tidak keluar, tidak perlu khawatir. Hutan 1000 racun dipenuhi dengan racun. Bahkan jika mereka bisa bertahan untuk sementara waktu, mereka tidak bisa bertahan selamanya. Jika mereka bersembunyi dan tidak keluar, satu-satunya hasil adalah kematian karena racun. Justru karena inilah 10.000 Iblis Lich ingin memasuki hutan 1000 racun dan menangkap Jujia hidup-hidup. Mereka akhirnya berhasil menghentikan Jujia dengan susah payah, sehingga mereka tidak bisa membiarkannya mati di hutan 1000 racun. Kalau tidak, mereka tidak akan memiliki modal untuk menghalangi daun pemusnahan sekte. Menangkap Jujia hidup-hidup dan memaksa Lu Yie muncul adalah rencana 10.000 Demon Ridge. Pil penawar dan harta penolak racun yang dikumpulkan dari mana-mana sudah ada di tempatnya. Saat 10.000 Demon Ridge bergabung, sekelompok orang memasuki hutan 1000 racun dari segala arah untuk mencari Jujia. Segera, berita datang bahwa sebuah tim telah menemukan Jujia dan tunggangan macan putih Lu Yie. Sayangnya, mereka tidak dapat menangkapnya hidup-hidup dan dia telah melarikan diri. Para kultivator 10.000 Demon Ridge disegarkan. Mereka terus menekan ruang hidup Giant Armor, mencoba memaksanya keluar. Selama periode ini, Jujia mencoba melarikan diri dengan artefaknya beberapa kali, tetapi dia dipaksa kembali oleh kultivator 10.000 Demon Ridge yang telah menutup langit. Untuk sesaat, hutan 1000 racun tampaknya telah menjadi situasi tanpa harapan. Berita yang membuat 10.000 Demon Ridge semakin bersemangat datang. Lu Yie telah muncul. Dia kurang dari setengah hari perjalanan dari hutan 1000 racun, dan dia bergegas. Ketika berita itu keluar, 10.000 Demon Ridge sangat gembira. Mereka tahu bahwa rencana mereka sebelumnya berhasil. Segera, banyak kultivator mundur dari hutan 1000 racun dan berjaga di luar hutan. Mereka memasang banyak jebakan dan menunggu Lu Yie masuk ke jebakan. Bahkan ada lebih banyak kultivator tidak sabar yang langsung mendekati arah Lu Yie, jelas ingin mencegat dan membunuhnya. Hanya setengah hari perjalanan dari hutan 1000 racun, Lu Yie terbang dengan artefaknya, diikuti oleh aliran cahaya. Dia telah bergegas dengan begitu terbuka, jadi tidak dapat dihindari bahwa keberadaannya akan terungkap. Selain itu, dia tidak pernah berpikir untuk menyembunyikan keberadaannya. Dia sangat jelas tentang rencana 10.000 Demon Ridge. Dia tidak tahu bagaimana keadaan Yi dan Giant Armor. Ketika dia mengirim pesan untuk bertanya, Yi hanya mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Jelas, itu bukan kebenaran. Saat ini, dia ada di sini untuk menarik beberapa kultivator 10.000 Demon Ridge, sehingga tekanan pada Yi dan yang lainnya di hutan 1000 racun akan berkurang. Ada puluhan kultivator 10.000 Demon Ridge mengikuti di belakangnya. Sama seperti ketika dia dikejar, orang-orang terus tertinggal, dan orang-orang terus bergabung dengan barisan para pengejar. Lu Yie tidak punya niat untuk berurusan dengan mereka. Saat ini, kekuatan spiritualnya sangat berharga, dan dia tidak bisa menyia-nyiakannya di sini. Saat dia mengejar dan melarikan diri, dia melintas melewati hutan. Lu Yie tiba-tiba merasakan sesuatu dan menundukkan kepalanya untuk melihat ke bawah. Apa yang memasuki matanya adalah sinar cahaya pedang. Sinar cahaya pedang yang terus-menerus berkumpul menjadi naga pedang, dan mereka membawa niat membunuh yang kuat saat mereka menyerang para pengejar di belakangnya. Seiring dengan aura pedang yang luar biasa, ada lebih dari 10 sosok berpakaian sederhana. Fraksi Pedang Suan Utara. Salah satu kultivator dari 10.000 Demon Ridge berteriak panik. Lu Yie segera berhenti,
berbalik, dan menyerang para pengejar di belakangnya. Sebelum dia mencapai mereka, 9 aliran cahaya telah keluar dari kotak senjatanya. Sebelumnya, dia tidak mau berbelit-belit dengan para pengejar karena dia sendirian. Bahkan jika dia bisa membunuh beberapa dari mereka, dia masih kalah jumlah. Namun, sekarang setelah dia mendapat bantuan, semuanya berbeda. Selain itu, para pembantunya lebih dari 10 orang gila pedang yang terkenal karena pembunuhan mereka. Aura pedang meledak, dan jeritan terdengar terus-menerus. Meskipun ada banyak kultivator 10.000 Demon Lich mengejarnya, mereka masih sedikit takut pada orang gila pedang dari fraksi pedang Suan Utara. Bagaimanapun, teknik manipulasi pedang SWOT Lunatics dikenal sebagai teknik membunuh nomor 1 di 9 negara bagian. Selain itu, Lu Ye juga terlibat. Dibandingkan dengan selusin kultivator pedang dari fraksi pedang Suan Utara, kecepatan membunuh Lu Ye tidak lambat sama sekali. Setelah pertukaran pukulan yang tergesa-gesa, ada banyak korban. Hanya selusin orang yang berhasil melarikan diri tepat waktu, dan semuanya terluka. Sisanya tewas di tempat. Disergap oleh sekelompok SWOT Lunatics bukanlah akhir yang baik. Dengan suara berdentang, 9 aliran cahaya terbang ke dalam kotak senjata. Lu Ye mengibaskan darah di Mountain Coiling Sabre-nya, menyarungkannya, dan melihat kultivator pedang terkemuka. Mereka saling mengenal. Di puncak cahaya keemasan, Li Baxian telah meminta orang ini untuk melindungi Lu Ye. Namun, pada saat itu, kultivasi orang ini tidak terlalu tinggi. Sekarang, dia adalah seorang orde ke-9 surga. Lu Ye ingat bahwa orang ini bernama Yu Lianzu. Salam, Paman Beladiri Lu. Yu Lianzu membungkuk dengan sungguh-sungguh, dan selusin kultivator pedang di belakangnya membungkuk serempak. Lu Ye dengan cepat mengangkat tangan untuk menghentikan mereka. Jangan panggil saya Paman Beladiri. Anda membuat saya terdengar tua. Saya bahkan tidak setua Anda. Dalam hal senioritas, Li Baxian satu generasi lebih tinggi dari mereka. Karena Li Baxian adalah kakak senior keempat Lu Ye, tidak mengherankan jika mereka memanggil Lu Ye sebagai Paman Beladiri. Faktanya, tidak banyak kultivator di seluruh medan perang aliran roh yang berasal dari generasi yang sama dengan Lu Ye. Ketika Su Yuan pergi ke Sekte Hamparan Langit, Master Sekte, Yu Xiao, memanggilnya sebagai kakak senior. Kultivator hidup untuk waktu yang lama, jadi sulit untuk menentukan senioritas. Kecuali mereka sangat dekat, orang-orang dengan usia yang sama akan memanggil satu sama lain sebagai kakak senior. Karena kalian semua terkait dengan kakak senior keempat saya, tidak pantas bagi kita untuk memanggil satu sama lain sebagai sesama Taois. Rekan Taois Lu, kata Yu Lianzu siap. Kenapa kalian semua di sini? Lu Ye bertanya. Menghadapi para kultivator pedang ini di sini jelas bukan suatu kebetulan. Tidak ada yang namanya kebetulan.